Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Muhaimin dengan NIM 1906242. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang faktor terpilih yang mempengaruhi motorik. Judulnya faktor terpilih yang mempengaruhi perkembangan motorik. Konsep arah perkembangan yaitu bersifat yaitu perubahan yang bersifat kumulatif dan terarah. Pertama kali dirumuskan oleh Gisel pada tahun 1954 sebagai alat penjelas bahwa peningkatan koordinasi dan kontrol motorik sebagai sistem saraf yang matang. Melalui pengamatan, Gisel mencatat bahwa urutan perkembangan fisik yang teratur dan dapat diprediksi langsung dari kepala sampai kaki. Tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan seseorang mengikuti pola karakteristik universal untuk semua dan tahan terhadap pengaruh eksternal. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan pada anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain status ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan orang tua. Status ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jalinan timbal balik. Prinsip ini didasarkan pada prinsip fisiologis Sherrington, yaitu pengencangan dan peregangan otot-otot yang berbeda-beda sama-sama saling melengkapi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang efisien. Menurut Gisel pada tahun 1954, jalinan timbal balik adalah karakteristik dari perilaku motorik anak yang sedang berkembang. Oleh karena itu, perubahan perkembangan dilihat secara umum dibedakan secara kualitatif. Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan, yang secara otogenik terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan. Selanjutnya ada kesiapan. Menurut Eltordik pada tahun 1913, teori belajar pertama kali mengajukan konsep kesiapan, terutama dalam referensi untuk tanggapan emosional terhadap tindakan atau tindakan yang diharapkan. Menurut konsepnya, kesiapan bergantung pada model kematangan biologis yang populer pada pergantian abad. Konsep kesiapan saat ini bagaimanapun jauh lebih luas dan mengacu pada kesiapan untuk belajar. Kesiapan dapat didefinisikan sebagai konvergensi persyaratan tugas, biologi individu, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada periode sensitif. Periode sensitif adalah periode optimal anak dalam melakukan segala sesuatu selama 6 tahun kehidupan pertamanya. Periode sensitif didefinisikan secara luas di mana individu dapat mempelajari tugas-tugas baru dengan paling efisien dan efektif. Pada periode-periode sensitif ini, terdapat aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama adalah periode sensitif terhadap keteraturan. Biasanya, periode sensitif keteraturan pada anak ini dialami pada usia 2 tahun. Maka, kita perlu membantu anak untuk menghadapi keteraturan karena mereka sangat sensitif dengan hal tersebut. Misalnya dengan menciptakan rutinitas.
Yang kedua adalah sensitif untuk bergerak. Dalam rentang waktu dalam rentang usia 6 tahun pertama kehidupan anak, masa-masa sensitif dalam bergerak ini termasuk waktu yang optimal untuk tumbuh kembang otot tubuh anak. Kemampuan motorik halus dan motorik kasarnya pun akan lebih terasah sehingga proses belajar anak dapat akan lebih maksimal pada periode-periode berikutnya. Yang ketiga adalah periode sensitif terhadap bahasa. Yang ketiga adalah periode sensitif terhadap benda-benda kecil. Pada masa ini ditandai dengan rasa ingin tahu anak terhadap benda-benda kecil. Anak pun akan tertarik melihat atau menyentuh dan merasakan benda-benda kecil yang ditemukan di sekitarnya. Yang keempat adalah periode sensitif terhadap bahasa. Periode sensitif ini ditandai dengan kemampuan anak dalam mendengar sampai nanti terdapat ledakan bahasa, di mana anak akan mengeluarkan kosakata atau kalimat yang pernah didengarkan sebelumnya. Yang kelima adalah periode sensitif untuk bersosialisasi. Periode sensitif untuk bersosialisasi ini terjadi pada usia 2 tahun. Biasanya ditandai dengan anak yang mulai mengenal siapa teman-temannya. Kebutuhan bersosialisasi anak juga cenderung tinggi dalam mendukung anak pada periode sensitif ini. Orang tua dapat memulainya dengan mengajarkan cara berinteraksi yang baik dengan orang lain. Selain itu, arahkan anak untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Filogeni dan otogeni. Banyak dari kemampuan dasar bayi dan keterampilan gerakan fundamental anak kecil jika dilihat dari perspektif pendewasaan yang dikemukakan oleh Giselle pada tahun 1954 dianggap filogenik, artinya mereka cenderung tampak otomatis dan dalam urutan yang dapat diprediksi dalam anak dewasa. Keterampilan filogenik tahan terhadap pengaruh lingkungan luar. Gerakan filogenik seperti gerakan dasar yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar, seperti lari, berjalan, melompat, dan lain-lain. Sedangkan filogenik adalah gerakan yang dilakukan secara hasil latihan dan pengalaman, seperti berenang, bersepeda, dan ice skating, atau yang lain-lainnya. Seluruh konsep filogeni dan otogeni perlu dievaluasi ulang bahwa banyak keterampilan untuk sampai saat ini dianggap sebagai filogeni dapat dipengaruhi oleh interaksi lingkungan. Ikatan. Studi tentang keterikatan orang tua ke bayi atau ikatan memiliki akarnya pada pencetakan awal, yaitu keterikatan. Studi yang dilakukan oleh Lawrence dan Hess, di mana mereka memiliki studi tentang burung, bebek, dan hewan lainnya. Percobaan dengan hewan ini mengungkapkan sejauh mana bayi baru lahir memiliki keterikatan kepada ibunya terkait langsung dengan kontak mereka waktu bayi. Manusia tidak membekas di tempat sempit, arti kata seperti binatang. Tetapi untuk diyakini oleh banyak orang bahwa ada istilah sensitif yang luas. Interaksi timbal balik antara orang tua dan anak mempengaruhi kecepatan dan tingkat perkembangan. Prematur. Kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan lahir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan terbukanya leher rahim atau serviks.
leher rahim pada serviks, sehingga membuat janin memasuki jalan lahir. Bayi yang lahir di bawah 1.500 gram dianggap berat lahir sangat rendah berat atau disebut prematur. Gangguan makanan berlebihan. Gangguan makanan berlebihan merupakan gangguan makan yang paling umum terjadi pada sekitar 3% populasi orang dewasa di Amerika Serikat. Ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dan pada individu obesitas dibandingkan mereka yang tidak obesitas. Meskipun penyebabnya belum diketahui, gangguan makanan berlebihan mencakup hingga 50% dengan riwayat depresi. Emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, kesedihan, dan kebosanan dapat memicu episode pesta makan. Individu dengan gangguan makan berlebihan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar dalam pesta, tetapi tidak melakukan perilaku pembersihan atau puasa yang khas dari penderita bumilia atau anoreksia. Seseorang individu dengan gangguan makan berlebihan dicirikan sebagai mengalami episode pesta makan yang berulang tanpa pembersihan dalam jangka waktu 2 jam, setidaknya dua hari per minggu untuk jangka waktu setidaknya 6 bulan. Selain itu, orang yang makan berlebihan biasanya makan lebih cepat dari biasanya, makan sampai merasa tidak nyaman, makan makanan dalam jumlah besar saat tidak merasa lapar. Anoreksia nervosa atau biasa disebut dengan anoreksia adalah gangguan makanan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Penderita anoreksia terobsesi untuk memiliki tubuh kurus dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal menurut mereka, seperti melakukan diet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.